Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. 5 perkara ini jadi penyebab siksa kubur, termasuk hibah. Siksa kubur nyata keberadaannya. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan Muslim bacaan doa agar terhindar dari siksa kubur tersebut, yang pedihnya tergambar dalam surah Al-An'am ayat 93, yang artinya, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, aku akan mendatangkan seperti yang diturunkan Allah. Seandainya saja engkau melihat pada waktu-waktu orang-orang zalim itu berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya atau sembari berkata, keluarlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah atau perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Ditambah lagi, amalan semasa hidup di dunia menjadi satu-satunya bekal yang akan mengiringi Muslim di alam kubur. Rasulullah SAW bersabda, mengiringi mayat atau kekuburannya diikuti oleh 3 perkara, maka pulang kembali 2 perkara, dan tetap tinggal bersamanya 1 perkara. Mayat diiringi oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya, maka pulang kembali keluarga dan hartanya, dan tetap tinggal amal perbuatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk itu, ada baiknya bagi Muslim dapat menghindari 5 perkara berikut yang disebut dalam hadis sebagai perkara yang menjadi penyebab seseorang mendapat siksa kubur. Apa saja perkara yang dimaksud? 5 perkara penyebab siksa kubur. 1. Meninggalkan sholat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dalam kitab As-Salah, kaum muslimin sepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar. Yang paling besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Lebih lanjut Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, orang yang meninggalkan sholat akan dapat hukuman dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW dalam hadisnya pernah menceritakan hal ini. Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub, Rasulullah SAW melihat siksa bagi orang yang lalai dalam sholat fardunya, yaitu kepalanya akan dipecahkan dengan sebuah batu besar, dan hal itu dilakukan berulang kali. Hadis riwayat Bukhari. 2. Hibah dan namimah. Menurut Mahir Ahmad As-Sufi, dalam buku Ensiklopedia Akhirat, hibah bermakna menggunjing orang lain, sementara namimah adalah perbuatan mengadu domba dan selalu membesar-besarkan berita hingga orang yang mendengarnya menjadi panas. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Tabrani, hadis riwayat Yala bin Siyabah pernah mengisahkan, Rasulullah SAW pernah melintas sebuah kuburan yang penghuninya sedang disiksa. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya mayit ini banyak memakan daging orang lain atau hibah. Dalam riwayat lain dengan redaksi serupa, Rasulullah SAW bersabda, orang tersebut menyakiti orang dengan lisan dan terus melakukan hibah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. 3. Buang air kecil sembarangan. Perkara selanjutnya yang menjadi penyebab siksa kubur adalah buang air kecil sembarangan. Perbuatan ini mungkin dianggap sepele oleh sebagian orang, namun dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam surah An-Nur ayat 15. Artinya, dan kamu menganggap remeh, padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. Orang yang membuang air kecil sembarangan mengindikasi bahwa orang tersebut jauh dari bersuci dan tidak pernah melakukan sholat. Sebab persyaratan sebelum sholat adalah suci dari hadis dan najis.
Abu Hurairah radhiyallahu an bahkan pernah meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mayoritas siksa kubur akibat buang air kecil. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Hakim. 4. Tidak menolong orang teraniaya. Tidak menolong orang yang teraniaya ketika mengetahuinya juga termasuk dalam perkara penyebab siksa kubur. Hal ini didasarkan dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang mengutip sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengisahkan, ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dihukum cambuk sebanyak 100 kali di dalam kuburnya. Ketika hamba tersebut meminta untuk diringankan menjadi 1 kali cambukan, justru yang ada kuburannya dipenuhi oleh api. Ia pun bertanya, dosa apa yang membuatmu mencambukku? Mereka menjawab, sesungguhnya kamu melakukan sholat tetapi tanpa bersuci, dan kamu melewati orang yang teraniaya, tetapi kamu tidak menolongnya. Hadis riwayat Imam Tahawi. 5. Hulul. Terakhir perkara yang menjadi penyebab siksa kubur adalah hulul. Hulul bermakna mencuri barang ghanimah atau harta rampasan perang sebelum dibagikan. Keterangan ini berdasarkan dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Saat itu terjadi perang Khaybar yang melibatkan sebagian sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Namun, ada salah satu fulan yang mencuri harta rampasan perang, lalu meninggal di tengah perang. Ia mencuri sebuah kain wol dari harta rampasan perang tersebut. Lalu Rasulullah bersabda, demi zat dan jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kain yang didapat pada perang Khaybar itu termasuk harta rampasan perang yang belum dibagi. Kain tersebut akan menjadi api baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita semua dapat terhindar dari kelima perkara penyebab siksa kubur di atas. Na'udzubillah min dzalik. Nah, semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Bantu channel kami yuk dengan cara like dan subscribe, agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.